Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masuk pada materi gelombang bunyi, ya. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 10 semester 2, ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN, dan ada playlist latihan soal fisika SIMAK UI, seleksi masuk UI. Silakan dicek pada bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Gelombang bunyi. Gelombang, sebagaimana yang telah kita pelajari, merupakan getaran yang merambat. Ya, dalam perambatannya membawa energi. Nah, termasuk gelombang bunyi. Ya, termasuk gelombang bunyi juga merupakan getaran yang merambat. Sebagai contoh, kalau kita berteriak, itu kan menghasilkan gelombang bunyi ya. Nah, ketika kita sedang berteriak, kemudian kita pegang leher kita, ya, maka itu akan terasa getarannya, ya. Begitupun misalnya pada senar gitar, ya. Senar gitar itu kalau kita diamkan, dia tidak menghasilkan bunyi kecuali kita getarkan atau kita petik, baru kemudian menghasilkan bunyi. Jadi ada getaran di situ, ya. Nah, gelombang bunyi ini kita sudah pernah singgung juga ya di materi sebelumnya tentang gelombang mekanik, adalah merupakan gelombang mekanik, ya, yaitu gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium. Medium yang kita kenal ada tiga, ya, ada medium berwujud padat, cair, ya, dan gas atau udara, ya. Nah, gelombang bunyi bisa merambat pada ketiga medium tersebut, ya. Sebaliknya, kalau tidak ada medium, gelombang bunyi tidak bisa merambat, ya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, ya, di mana arah rambat dan arah getarnya searah atau sejajar. Nah, sekarang bagaimana gelombang bunyi bisa merambat ke telinga kita atau bagaimana kita mendeteksi bagaimana telinga kita mendeteksi bunyi, ya. Nah, kalau kita bicara gelombang bunyi tentu harus ada sumber bunyi, ya. Di materi ini kita akan mulai dengan sumber bunyi yang pertama yaitu dawai atau senar, ya. Sumber bunyi ini bergetar. Nah, ketika sumber bunyi bergetar, dia mengganggu udara di sekitarnya. Makanya tekanan udara di sekitar itu berubah, ya. Dan itulah yang kita deteksi di telinga sebagai bunyi. Jadi ada perubahan tekanan udara, ya. Oke, kita bahas sumber bunyi yang pertama yaitu dawai. Oh ya, sebelumnya bahwa kalau kita ingin bandingkan gelombang bunyi dengan gelombang cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik, ya. Laju cahaya jauh lebih besar dari laju bunyi, ya. Jadi cepat rambat gelombang cahaya itu jauh lebih besar dari cepat rambat gelombang bunyi. Makanya kemudian kalau ada petir, ya, ada petir, ada kilat di langit, ya, maka kita duluan melihat cahayanya, ya, bunyinya baru kemudian menyusul. Nah, itu karena gelombang bunyi kalah cepat dibanding gelombang cahaya. Begitupun kalau misalnya adik-adik yang tinggal di daerah pesisir ya, kalau air surut itu main bola di laut misalnya ya. Itu kalau kita dari kejauhan bolanya sudah ditendang ya, itu tidak bertepatan dengan bunyi ya. Ketika bolanya ditendang, bunyinya menyusul ya, tidak bertepatan. Kalau kita lihat dari jarak jauh, itu karena gelombang cahaya lebih dulu sampai ke kita baru gelombang bunyi ya. Oke, itu sedikit tentang gelombang bunyi. Sekarang kita masuk ke sumber bunyi jenis yang pertama yaitu dawai. Oke, kalau kita bicara dawai ada sebuah percobaan yang dikenal dengan percobaan Melde ya. Ini mengidentifikasi bagaimana hubungan cepat rambat gelombang pada dawai ya. Kemudian tegangan dawai ya, masa beban dan panjang dawai. Rangkaian percobaannya kira-kira seperti ini. Jadi ada vibrator atau penggetar ya sebagai sumber getarannya atau sumber gelombangnya.
Kemudian di sini ada dawainya atau senarnya, dan di sini diikat beban. Nah, M ini adalah massa beban ini. Beban ini digunakan supaya bisa mengontrol tegangan dari dawai ini, ya. Semakin besar masanya, ya, maka tegangan dawainya semakin besar juga, ya, semakin tegang. Nah, ketika vibrator ini diaktifkan atau vibrator ini bekerja, maka terbentuk nih gelombang pada dawai yang tidak lain adalah gelombang stasioner yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Ya, ini contoh paling nyata nih adalah gitar ya. Itu gitar kalau kita petik dia menghasilkan bunyi dan pada gitar itu terbentuk gelombang stasioner. Nah, gelombang disinilah yang kemudian mengganggu udara di sekitarnya, ya. Sehingga tekanan udara di sekitarnya berubah dan itu yang kita rasakan di telinga sebagai bunyi, ya. Nah, seperti apa bunyinya itu tergantung frekuensinya. Nah, terbentuk gelombang stasioner. Maka pemahaman adik-adik tentang gelombang stasioner yang sudah kita pelajari di subbab sebelumnya, di konten sebelumnya itu sangat penting kita gunakan di sini. Apa yang diperoleh dari percobaan Melde ini? Ini percobaan ini paling sering ya dilakukan, bukan maksudnya ini akan masuk dalam praktikum fisika dasar ya. Kalau adik-adik sudah masuk kampus ya, kalau adik-adik yang kuliah yang mengambil jurusan sains atau teknik ya, itu ada di semester-semester awal ada mata kuliah fisika dasar dan ada praktikumnya, praktikum fisika dasar. Nah, praktikum tentang eksperimen Melde atau percobaan Melde ini ya selalu masuk ya, selalu diperagakan. Oke. Apa hasil yang diperoleh bahwa ternyata cepat lambat gelombang pada dawai ini atau pada senar ini itu berbanding lurus dengan akar kuadrat dari tegangan dawainya. Ya, tegangan dawainya. Oke. Tegangan dawai ini itu bisa kita tentukan dengan menghitung berat beban yang digantung ini. Ya, berat beban itu kita anggap sama, ya. Oke. Hasil lain yang diperoleh bahwa cepat rambat gelombang pada dawai itu berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari massa per satuan panjang dawai. Ya, massa per satuan panjang dawai atau rapat massa dalam elemen panjang ya. Sehingga kalau kedua hasil ini kita gabung, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Inilah hasil eksperimen Melde yang utuh, yang sudah lengkap ya. Di mana cepat rambat gelombang pada dawai sama dengan akar kuadrat dari gaya tegang pada dawai per massa persatuan panjang. Massa persatuan panjang ini bisa kita ganti simbolnya menggunakan mu, ya. Oke, mu ini bisa kita nyatakan juga dalam bentuk lain. Oke, kalau kita misalkan dawainya seperti ini, ya, tadi mu-nya adalah massa persatuan panjangnya, ya. Oke, kalau kita kaitkan dengan kerapatan atau massa jenis dawai, ya, Rho adalah M per V. M kita ganti dengan Rho kali V. Bisa ya, volume dawai ini. Volume dawai itu, ini kita anggap berbentuk silinder ya. Ini menyerupai silinder. Volume tidak lain adalah luas alas kali tingginya. Atau dalam konteks ini panjang dawainya ya. Jadi volume adalah luas alas kali panjang dawai. L-nya saling membagi dengan yang di bawah, maka menjadi Rho kali A. Ya, massa jenis dawai kali luas penampangnya. Sehingga meskipun kita tidak tahu nih berapa panjang dawai, tapi kalau kita tahu berapa luas penampangnya dan berapa massa jenisnya, ya, massa jenis bahan yang kita gunakan, maka kita bisa cari mu-nya. Dan kita masukkan ke sini, kita hitung berat bebannya, maka kita bisa dapat berapa cepat rambat gelombang pada dawai ini. Ya. Sekarang kita masuk pada gelombangnya, ya, si gelombangnya. Kalau kita mulai menggambarkan gelombang dari yang paling sederhana pada dawai tadi ya, yang bisa dibentuk, ya, yang paling sederhana adalah terbentuk satu perut, dua simpul, ya. Naik berikutnya adalah dua perut, tiga simpul. Berikutnya lagi kalau kita naikkan ada tiga, bisa membentuk tiga perut, empat simpul.
Kita naikkan lagi bisa membentuk 4 perut dan 5 simpul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Perutnya 1, 2, 3, 4. 4 perut, 5 simpul. Begitupun seterusnya ya. Ini gelombang yang bisa dihasilkan pada dawai tadi. Dari yang paling sederhana, 1 perut, ya, kemudian berikutnya bisa naik terus ya. Itu gelombang yang bisa dibentuk pada dawai tadi. Yang bisa menghasilkan bunyi ya. Oke, kalau kita ambil saja 4 ini ya. Tentu berikutnya masih ada. Kita masih bisa menggambarkan lagi gelombang yang bisa dihasilkan ya. Nah, kalau kita lihat ini panjangnya L ya, panjangnya ini L. L ini berapa lambda nih? Ya, 1/4 lambda, 2/4 lambda ya. 2/4 lambda atau sama dengan setengah lambda ya. Jadi L sama dengan setengah lambda. Kalau yang di bawah ini yang 2 perut, L-nya ini kalau kita hitung ya, 1/4 lambda, 2/4 lambda, 3/4 lambda, 4/4 lambda atau 1 lambda. Jadi L panjang dawai ini sama dengan 1 lambda. Yang berikutnya yang 3 perut ini 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 lambda atau 3/2 lambda. Jadi L-nya sama dengan 3/2 lambda ya. Panjangnya terdiri dari 3/2 lambda. Yang ini, yang di bawah ya, yang 4 perut ini, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 ya. 8/4 lambda. 8/4 lambda atau 2 lambda ya. Cara hitungan lainnya 1 lambda, 2 lambda ya. Jadi L panjang dawai ini terdiri dari 2 lambda ya. Nah, kita coba ambil saja 4 ini sebagai contoh saja, sebagai sampel bagaimana kita kemudian merumuskan frekuensinya. Ya, berikutnya bisa dirumuskan sendiri. Oke, ini yang paling sederhana ini, yang 1 perut ini disebut sebagai nada dasar. Ya, frekuensinya kita simpulkan F1. Ya, frekuensi itu V per lambda ya, karena V sama dengan lambda F, sehingga F sama dengan V per lambda. Nah, lambdanya kita beri indeks 1 ya, lambda 1, begitu ya. Nah, maka lambda 1 berarti yang ini ya, lambdanya adalah 2 kali L ya, 2L. V-nya kita ganti seperti ini. V-nya kan tadi akar kuadrat dari F per mu ya, atau mu tadi rho A tadi kan, mu sama dengan rho kali A. Oke, inilah persamaan frekuensi untuk nada dasar ya, yang 1 perut ya. 1 perut ini disebut nada dasar. Oke, ini atau ini sama saja ya. Oke, berikutnya ya, nada yang seperti ini, nada yang 2 perut ini ya. Ini disebut nada atas pertama. Kenapa disebut nada atas pertama? Ya, karena kalau kita cari frekuensinya ini V per lambda 2 ya. Jadi ini ya V-nya sama. Jadi cepat rambat gelombang pada dawa ini sama ya. Sama nih. Yang berbeda hanya frekuensinya saja. Berbeda hanya frekuensinya ya. Oke. Nah, kenapa sama? Ya, karena karena cepat rambat hanya dipengaruhi oleh gaya tegang tali dan mu-nya. Ya, mu-nya. Ini kan gaya tegang talinya sama nih, dawa yang sama ceritanya ya. Sehingga gaya tegang talinya sama, mu-nya juga sama, ya. Otomatis cepat rambatnya sama nih. Baik yang nada keberapapun V-nya sama. Yang berbeda hanya frekuensi ya. Oke, V per lambda 2. Lambda 2-nya sama dengan L ya. Ini kalau kita bicara nada atas pertama atau lambda 2 yang ini ya gambarnya. Lambdanya adalah L. L ya. V per L atau sama dengan 2 kali F1. Ya kan? Kalau kita kali 2 ini, maka jadi V per L. Sama ya. Maka F2 sama dengan 2 kali F1. Ini ya, kali 2 ya sama dengan ini ya. Oke. Karena dia 2 kali F1, maka dia disebut nada atas pertama. Ya, karena dia 2 kali nada dasarnya, frekuensinya ya. Karena dia 2 kali nada dasarnya, maka dia disebut nada atas pertama. Berikutnya ini disebut nada atas kedua. Kenapa? Nah, kalau kita cari frekuensinya ini sama lambda 3. Lambda 3 ini, kalau kita cari lambda ini sama dengan 2L per 3 ya. Lambda sama dengan 2L per 3. Nah, kalau kita masukkan, ini kan pembagi jadi 3 per 2L ya. Nah, ini sama dengan 3 kali nada dasarnya. 3 kali frekuensi nada dasar. Ya. Ini kalau kita kali 3, nah sama nih, ya kan? Nah, maka dia disebut nada atas kedua karena dia 3 kali frekuensi nada dasarnya ya. Ini disebut nada atas ketiga. Kenapa? Ya ini
kalau kita cari frekuensinya, lambdanya ini sama dengan L per 2 ya. Karena ini pembagi, maka jadi 2 per L ya. Nah, ini sama dengan 4 kali frekuensi nada dasarnya. Kalau kita kali 4, ya jadi 2 V per L ya. Nah, maka ini disebut nada atas ketiga karena frekuensinya sama dengan 4 kali nada dasarnya. Ya. Oke. Dengan cara seperti ini, kita sudah bisa, atau adik-adik sudah bisa coba sendiri ya untuk menggambarkan gelombang nada atas keempat ya, atau setelah ini berikut merumuskan frekuensinya dengan cara seperti ini, sama kok ya. Ini kan kalau nada atas keempat adalah 5 perut, ada 6 simpul ya. Nah, sekali lagi ini kenapa disebut nada atas pertama, karena dia frekuensinya 2 kali nada dasarnya, begitupun yang ini 3 kali nada dasarnya, ini 4 kali nada dasarnya. Dan nada atas keempat kita sudah bisa prediksi frekuensinya pasti 5 kali ya nada dasarnya, frekuensi nada dasarnya ya. Oke, kemudian terkait dengan hubungan perut dan simpul, di sini sangat jelas ya bahwa jumlah simpul sama dengan jumlah perut tambah 1. Ya kan? Ini misalnya jumlah perutnya, jumlah simpulnya ada 5. Nah, ini dari jumlah perut tambah 1. 1, 2, 3, 4. Jumlah perutnya 4. Tambah 1, 5. Cocok ya. Jadi, gelombang pada dawai ini, atau gelombang stasioner pada dawai, ini ya bisa kita buatkan pola bahwa jumlah simpul sama dengan jumlah perut tambah 1. Ya. Sehingga kalau kita mau menggambarkan ya simpul yang 7, maka perutnya adalah harus 6. Ya. Oke, kita bisa ya rumus-rumus pada frekuensi ini kita bisa nyatakan dengan persamaan seperti ini juga ya, bahwa frekuensi ya nada N itu sama dengan N kali nada dasarnya, N kali frekuensi nada dasar. Ya kan? Misalnya ini, nah ini N dari 1, 2, 3 ya. Kalau N sama dengan, kalau F-nya sama, N-nya sama dengan 3, jadi F3 ya. F3 ini nada atas kedua ya. F3 maka ini 3 kali F1. Betul ya. Kemudian untuk F4 misalnya, berarti N-nya 4, N4 itu nada atas ketiga ya. Berarti itu 4 kali F1, betul ya. Jadi ini 4, ini 3, ini juga 3, ini 2, ini 2. Jadi gitu polanya ya. Sehingga kalau kita mau menentukan ya F7, F7 berarti dia 7 kali F1 frekuensinya. Jadi kita cukup tahu frekuensi nada dasar saja, kita sudah bisa tahu nih. Nada atas ke berapa frekuensinya kita sudah bisa tahu. Kalau F7 itu berarti nada atas ke-6 ya. Adalah 7 kali ya frekuensi nada dasarnya. Oke, berikutnya kita akan coba membahas beberapa soal tentang ini. Jadi tetap stay di channel ini.